hadir dalam forum berbagi edukasi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sistem perpipaan sebagai bagian dari plumbing, dewasa ini mengalami kemajuan yang luar biasa pesat, seiring dengan inovasi yang terus berkembang di seluruh dunia. Namun sayangnya, perkembangan ini belum berbanding lurus dengan update perkembangan keilmuan di bangku-bangku sekolah dan perguruan tinggi, baik itu formal maupun non-formal. Atas dasar inilah, kami selaku produsen sistem perpipaan Rujika yang syarat dengan inovasi dan teknologi terpanggil turut bekerja sama dengan instansi pendidikan formal untuk saling berbagi ilmu sistem perpipaan dan perkembangannya melalui forum-forum seperti ini. Dan kami berharap forum hari ini terus berlanjut dan berkembang sehingga terjadi sinergi antara Rujika sebagai pabrikan industri, sistem perpipaan, dan Universitas Negeri Jakarta sebagai instansi pendidikan formal untuk turut bersama membangun Indonesia dengan mencetak kader-kader bangsa yang expert di dunia plumbing. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saya sampaikan. Selamat saling berbagi ilmu dan bersama Rujika terus berinovasi majukan dunia plumbing di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi atas dua patah kata sambutannya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Insinyur Erna Septiandini, Magister Teknik selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Ibu Erna, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Hasna. Ya. Terima kasih Mbak Hasna atas waktu dan kesempatannya. Salam. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Bapak Yudiantoro selaku Head of Marketing ya Pak ya, maaf tadi saya oke. Kemudian Bapak Muhajir ya dari Manager of Technical Support ya Pak ya. Iya Bu. Iya, selamat datang Bapak. Yang saya hormati Korprodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Ibu Anissa MT, yang saya hormati Ibu Lenggo Geni, Koordinator Program Studi D3 Teknik Sipil, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah plumbing di S1 maupun D3 Teknik Sipil, mahasiswaku sekalian, dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dosen mungkin yang hadir menyempatkan diri pada hari ini, terima kasih. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar Rubinar ya dari Rujika dalam acara kuliah tamu pada hari ini. Bapak dan Ibu dari perwakilan Rujika, tadi saya mendengar dan sempat melihat dari slide video yang ditayangkan. Kami sangat senang ya, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi ilmu tentang info dan teknologi terkini ya dari plumbing. Sebagaimana diketahui di S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil ada mata kuliah plumbing. Itu sudah lama yang sejak berdirinya Fakultas Teknik itu sudah ada. Dan mungkin Bapak juga bisa membandingkan mata kuliah plumbing ini memang tidak semua di Fakultas Teknik ada kalau saya perhatikan ya. Nah ini saya rasa menjadi keistimewaan dari prodi kami ya. Mudah-mudahan Bapak dari
technical support ya. Ini berlanjut dan marketing juga Pak. Kami ingin tadi menanggapi apa yang Bapak harapkan bahwa kerjasama kita akan berlanjut paling tidak dalam setiap tahun ada gitu untuk kuliah tamu yang kalau bisa dalam satu semester 2 kali atau 3 kali gitu Bapak untuk sebagai seri sehingga mata kuliah plumbing di D3 maupun S1 itu memberi warna yang lebih baik untuk hubungan dengan industri dan kemajuan teknologi. Jadi memang kami di sini untuk pendidikan vokasi itu dipersyaratkan bahwa mahasiswanya itu harus kami harus bermitra dengan industri dan mahasiswanya harus bisa magang. Mudah-mudahan Bapak memberi kesempatan pada mahasiswa kami untuk praktek atau magang yang bisa menambah keterampilan. Dan untuk S1 saya kira kami lewat dosen-dosen gitu ya Pak bisa mengembangkan kemampuan kami untuk penelitian di bidang plumbing. Mungkin dari Rucika mempunyai suatu permasalahan yang baik di industri di gedung ya maupun di perumahan gitu, rumah tangga yang bisa diangkat sehingga permasalahan tersebut bisa kita pecahkan bersama sehingga menimbulkan suatu solusi. Nah, saya yakin dosen-dosen kami mampu, Pak. Untuk itu, silakan kami diberi kesempatan untuk selanjutnya kita bisa bekerja sama dalam bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Kami yakin dari pihak Rucika juga ada divisi untuk pengabdian ya Pak ya kepada masyarakat. Jadi tidak hanya untuk marketing gitu ya Pak ya. Jadi ada kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap pendidikan dan itu juga merupakan suatu poin-poin yang sangat kami hargai dan kami terima dengan tangan terbuka gitu Pak. Nah, mudah-mudahan mahasiswa kami juga nanti bisa memberikan kontribusi kepada Bapak dengan tantangan-tantangan yang ada di dunia pendidikan. Baik Bapak dari Rucika dan Ibu dosen yang kebetulan hadir pada hari ini dan juga mahasiswa, saya berpesan agar kesempatan ini diambil sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terutama mahasiswa untuk bertanya tentang teknik, tentang material pipa yang mungkin di mata kuliah belum begitu dieksplor, kemudian untuk kemajuan terkini, teknologi terkini terutama. Saya rasa untuk dasar-dasar perpipaan sudah diberikan gitu. Baiklah, karena waktunya saya lihat tadi saya mendapat coupling 3 menit ya. Dengan demikian kata sambutan dari saya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya buka acara Rubinar pada hari ini, kuliah tamu ya. Semoga kuliah ini berlangsung lancar dan sukses sampai di akhir acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Ibu Erna atas kata sambutannya sehingga kita sudah afdol ya Bu ya untuk memulai acara Rubina pada pagi hari ini. Silakan. Nah, sebelum memasuki ke inti acara, saya akan membacakan secara sekilas rundown untuk acara pada kali ini. Yang pertama, presentasi materi akan dipaparkan oleh Bapak Muhajir Asrori selaku Division Head dari Tim Technical Support Rucika. Bagi teman-teman maupun Bapak Ibu dosen yang memiliki pertanyaan saat sesi materi berlangsung, silahkan meninggalkan pertanyaan tersebut di kolom chat. Nantinya akan saya bacakan di sesi Q&A. Setelah itu akan memasuki sesi Q&A. Selanjutnya akan ada pengisian polling dan akan ada pemutaran video kegiatan CSA Rucika yang telah dilakukan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Selanjutnya akan ada undian door prize. Nah, undian door prize ini akan dibagikan kepada 10 orang dan akan ada 15 bagi teman-teman yang bertanya tercepat. Lalu akan
akan ada kegiatan seru-seruan. Nah, bagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen, ikuti terus acara webinar ini hingga akhir ya. Dan yang terakhir adalah sesi penutup. Nah, sebelum memasuki sesi materi, kepada para peserta webinar dimohon untuk dapat memute mikrofonnya dan meng-close videonya agar acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Serta saya mengingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman yang memiliki pertanyaan di saat sesi materi sedang berlangsung, silakan meninggalkan pertanyaan tersebut di kolom chat. Oke, mari kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhajir Aslori selaku Division Head dari Tim Technical Support Rujika. Pak Muhajir, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alin. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Erna, kemudian Ibu Linggo dan Ibu Anissa. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah plumbing ya. Ini saya senang sekali ini di UNJ ini ada mata kuliah plumbing ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya cintai ini adik-adik atau anak-anakku, seluruh mahasiswa dari jurusan teknik bangunan ya dan teknik sipil, D3 teknik sipil dari UNJ. Adik-adik semua, jadi saya terus terang senang sekali ketika ada universitas yang punya jurusan plumbing. Ya, karena terus terang saya sudah berkunjung ke banyak sekali universitas di Indonesia dan ternyata memang jarang sekali yang ada mata kuliah plumbing. Ya, bisa dihitung dengan jari terus terang. Iya, betul. Dan waktu itu juga saya sudah berkesempatan untuk datang ke kampus Ibu Erna, kalau nggak salah tahun 2018 atau 17 ya. Kami juga sharing waktu itu dengan adik-adik mahasiswa dan cukup menarik waktu itu, dan ini dikasih kesempatan lagi, dan ya saya senang sekali ketika nanti kita bisa lebih lanjut lagi ya. Mungkin tadi Bu Erna sampaikan mungkin per semester gitu ya, atau tiap tahun gitu ya. Insya Allah kita siap, dan tadi juga disampaikan bahwa kami juga punya program CSR Bu Erna. Iya. Jadi nanti juga harapannya kita bisa membantu untuk kemajuan terutama dunia plumbing ini, dan juga kemajuan di universitas tentunya akan menambah nilai tambah dari adik-adik semua, meningkatkan kompetensi ya dan skill dari mahasiswa. Baik, saya akan mulai aja untuk sharing kali ini. Mbak Alin sudah terlihat ya? Halo, Bu Alin, sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum ya? Iya. Oh, maaf. Sebentar. Belum terlihat, Pak. Saya belum sharing ternyata, sebentar. Maaf. Ya, sudah terlihat ya kelihatannya ini. Sebentar. Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Jadi hari ini atau kali ini kami dari Rujika akan menyampaikan materi tentang perkembangan teknologi plumbing di Indonesia. Ya, ini kenapa kita mengambil ini? Memang ini mungkin cukup basic ya, cukup basic. Nanti ya pasti ada sesi-sesi berikutnya lah kalau memang kita berkesempatan. Ya, nanti kita akan lebih detail lagi. Kali ini kita basic, kenapa kita ambil tema ini. Jadi tadi kita sampaikan bahwa, saya sampaikan bahwa saya juga sudah sering ini berkunjung ke beberapa universitas, dan ternyata saya ketika ke universitas, termasuk kemarin waktu tahun lalu ya ke UNJ, saya juga berkesempatan untuk diperlihatkan ini laboratoriumnya, khususnya laboratorium plumbing. Ya, dan ternyata memang
ya tidak hanya di UNJ ya, di beberapa universitas yang lain itu memang ternyata ya alat-alat plumbingnya itu mohon maaf masih kuno gitu ya. Ya tentunya memang ketinggalan zaman gitu ya. Nah, kenapa? Ya kita paham bahwa ternyata memang dunia plumbing itu berkembang cukup pesat. Ya, tidak kita sadari cukup pesat sekali gitu ya. Dan salah satu yang mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan UNJ, ya mungkin salah satunya adalah kita mencoba untuk melengkapi fasilitas laboratorium khususnya dengan plumbing atau alat-alat plumbing yang terkini. Ya, kira-kira seperti itu. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, perkenalkan nama saya Muhajir, saya sebagai technical support di Rucika. Kemudian kebetulan saya juga menjadi head-nya Rucika Institute, dan saya juga sebagai chairman di Asosiasi Plumbing Nasional. Ya, ini salah satu asosiasi di Indonesia yang bergerak di bidang dunia perplumbingan ya. Oh ya, maaf ini email dan handphone saya. Nanti kalau ada sesi-sesi yang kurang jelas atau belum sempat, silahkan dicatat. Nanti bisa kita lanjut lewat email ataupun mungkin WA ya untuk pertanyaan ataupun diskusi yang lainnya. Adik-adik semua, karena ini judulnya tentang plumbing, ya, saya akan menjelaskan mengenai definisi plumbing ya. Jadi plumbing adalah sistem yang digunakan untuk menyalurkan air yang berhubungan dengan pipa dan peralatannya terkait dengan air hujan, air limbah, dan air minum. Ya. Jadi air hujan, air limbah, atau air minum, atau mungkin air bersih. Kalau di Indonesia mungkin tingkatan dari PDAM itu belum sampai ke air minum ya, tapi mungkin masih ke air bersih. Ya, karena mesti harus diolah lagi atau dimasak lagi ya. Nah, semua itu dihubungkan dengan sistem lain yang dibenarkan. Nah, di dalam SNI 8153 tahun 2015 itu yaitu SNI yang mengatur tentang sistem plumbing pada bangunan gedung, jenis unit plumbing atau alat-alat plumbing itu lebih dari 200 macam. Ya, jadi banyak sekali. Dan pipa itu hanya salah satu. Ya, pipa itu salah satu dari jenis unit plumbing itu. Tetapi kita tahu bahwa pipa, walaupun hanya salah satu dari unit plumbing, tetapi pipa merupakan komponen yang sangat penting. Ya, semuanya pasti dihubungkan dengan pipa. Ya, misalnya contoh alat plumbing apa? Wastafel, kemudian WC atau kloset, itu pasti semuanya dihubungkan dengan pipa untuk bisa bekerja. Saya mengingatkan kembali ini. Jadi di Undang-Undang Dasar kita tahun 45, ya ini adalah undang-undang tertinggi ya di negara kita ya. Di pasal 33 ayat 3 dan 4. Ya, di ayat 3 itu dinyatakan bahwa bumi dan air, ya ini saya garis tebal ya, saya tebalin, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenarnya demi kemakmuran rakyat. Kemudian di pasal 4 itu ayat 4 itu dinyatakan bahwa perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip ya, kebersamaan itu yang saya bold, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Ya, jadi di sini itu bahwa seluruh kegiatan perekonomian, ya salah satunya adalah kegiatan yang kami lakukan, yaitu produsen pipa. Itu harus apa? Efisien. Kemudian apa? Berkelanjutan atau sustain. Kemudian apa? Berwawasan lingkungan. Ya mungkin sekarang sedang gencar-gencarnya ya mungkin prinsip-prinsip kalau di dalam bangunan itu ada green building gitu ya. Mungkin adik-adik juga di teknik bangunan pasti belajar tentang green building ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat atau instansi yang bergerak di dunia terkait dengan plumbing gitu ya. Adik-adik mungkin saya akan perkenalkan yaitu jenis-jenis air. Itu ada air bersih, air limbah. Ini semuanya tadi yang tercakup dengan definisi dari plumbing ya. Bahwa plumbing mengatur tentang air bersih atau air minum, kemudian air limbah dan air hujan. Air limbah itu adalah air yang bersih yang telah dikonsumsi ya. Kemudian air hujan itu air yang sebenarnya berpotensi untuk bisa kita gunakan atau untuk kita konsumsi. Air bersih itu biasa dibagi menjadi air panas dan air normal dan air dingin ya.
Jadi ada 3. Air normal itu ya mungkin air sesuai dengan ambient temperatur ya, temperatur normal. Mungkin kalau di Indonesia secara umum di negara tropis mungkin ya sekitar 26 derajat kali ya, atau 25 derajat Celcius. Kemudian air chiller atau air dingin yang biasanya digunakan untuk apa? Untuk industri kalau ini. Biasanya untuk pendingin, ya pendingin ruangan, pendingin mesin, atau pendingin yang lainnya. Kemudian air panas itu biasanya digunakan untuk, kalau sekarang kebutuhan yang paling banyak itu untuk mandi misalnya ya, untuk mandi air panas. Kemudian untuk air normal itu biasanya kita ambil itu dari air permukaan tanah dan air yang berasal dari dalam tanah, atau yang sering kita sebut adalah air tanah. Ini adalah sekilas tentang siklus air ya. Jadi dari sumbernya di sini kita tulis ada PDAM maupun sumur ya. Bisa jadi mungkin dari apa namanya, dari sungai, kemudian mungkin dari mata air ataupun dari danau gitu ya. Itu adalah yang kita ambil itu adalah air bersih, kemudian mungkin bisa saja diolah dulu ataupun tanpa diolah gitu ya. Kemudian masuk ke bangunan atau ke rumah gitu. Kemudian di dalam bangunan itu digunakan ya untuk, istilahnya kalau bahasa kita adalah kebutuhan domestik ya, untuk kebutuhan rumah, untuk kitchen, untuk masak, untuk buang air besar, untuk mandi gitu ya. Nah, setelah digunakan itu adalah air sisanya, air bekasnya itu menjadi air limbah atau limbah domestik, limbah rumah tangga. Kemudian seharusnya itu diolah di STP ya, sewer treatment plant, sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, kemudian ada air hujan. Air hujan, limpasan air hujan sekarang mungkin cukup di daerah perkotaan sudah, karena betonisasi, aspalisasi, dan bangunan sudah banyak, itu limpasannya juga terbatas gitu ya. Akhirnya banyak air hujan itu turun ke atap rumah gitu ya. Nah, air hujan itu memang sangat potensi untuk bisa digunakan lagi. Makanya diharapkan, atau yang idealnya itu air hujan itu ketika tidak dimanfaatkan lagi harus diresapkan lagi ke dalam tanah. Ya mungkin ada sumur resapan gitu ya. Kemudian ketika mau dimanfaatkan itu mungkin ditampung di penampungan, mungkin di bawah tanah gitu ya, atau mungkin di atas tanah. Baru nanti mungkin kalau akan digunakan lagi bisa diolah, atau mungkin digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan konsumsi gitu ya. Misalnya untuk nyiram tanaman, untuk nyuci mobil, atau untuk flushing ya, flushing kloset atau flushing toilet gitu ya. Nah, kemudian kalau kitchen itu seharusnya itu air dari dari dapur itu harus dilewatkan ke grease trap. Ya, grease trap itu adalah untuk menjebak minyak ya, atau oli gitu ya. Tetapi kalau di dapur sih minyak ya, untuk menjebak minyak. Agar apa? Ketika itu masuk ke dalam STP itu tidak akan mengganggu proses penjernihan atau pengolahan di STP gitu ya. Di SNI ini semuanya diatur. Adik-adik semua, saya akan coba jelaskan mengenai pipa-pipa untuk distribusi air. Ya, di Indonesia kebetulan banyak sekali standar yang diadopsi ya. Jadi terus terang memang mungkin adik-adik juga saya sampaikan bahwa di negara kita ini, karena memang mungkin kita masih negara kategori berkembang ya, awal-awal karena kita itu memang banyak sekali mengadopsi dari beberapa standar. Dan ini menjadi hal yang sebenarnya cukup tidak ideal gitu ya. Karena seharusnya di suatu negara itu harusnya hanya punya satu standar yang diacu. Ya. Ini beberapa yang diacu, yaitu ada standar pabrikan. Apa itu standar pabrikan? Standar pabrikan itu adalah gini, ternyata pipa-pipa yang beredar di toko-toko besi, yang mungkin adik-adik semua kalau ke toko besi beli pipa gitu ya, itu ternyata belum ada standarnya. Ya, tidak ada standar yang diacu. Makanya kita sebut standar pabrikan. Karena apa? Bisa jadi adalah masing-masing pabrik itu mempunyai dimensi sendiri-sendiri. Terutama dimensi ketebalan atau diameter dalam. Kalau diameter luarnya pasti sama lah.
Ya, karena mesti harus bisa disambungkan dengan pipa yang lain atau fitting yang lain. Ya. Kemudian ada SNI, standar nasional. Kemudian ada standar Jepang, ya, atau Japanese Industrial Standard, atau yang biasa dikenal dengan JIS. Kemudian ada standar Jerman atau DIN. Ya, kemudian ada IN, European Norm, ya, standar Eropa, dan kemudian ada ISO, ya, standar ISO. Dan seluruh standar yang ada di Indonesia ini sebenarnya tidak menggunakan ukuran inci. Semuanya menggunakan ukuran metrik atau milimeter. Ya, tapi sering sekali mungkin adik-adik yang di kampus pun juga mungkin diajarkan dengan istilah inci ya. Dan kami pun terus terang juga pabrikan ini akhirnya ya terpaksa untuk mengikuti pasar. Ya, karena pasar sudah menyebut pipa setengah in, 1 in, 2 in, dan seterusnya gitu ya. Akhirnya kita terpaksa ngikutin itu. Walaupun sebenarnya harusnya tidak menggunakan itu, tetapi menggunakan milimeter. Ini kira-kira apa standar yang sebenarnya ya, bahwa ISO itu identik dengan IN atau DIN. Ya, ISO itu identik dengan IN dengan DIN. Berarti sama, pasti ukurannya sama. Karena kita tahu ya bahwa memang negara-negara maju di awal-awal kan negara Eropa gitu ya. Eropa sudah membuat standar, ya terutama kalau di Eropa negara mungkin ya negara maju termaju lah mungkin ya. Itu kan Jerman gitu ya. Kemudian Jerman biasanya diadopsi oleh beberapa negara-negara Eropa yang lain gitu ya. Nah, kemudian kita tahu pusatnya ISO itu berada di di Eropa juga ya, kalau nggak salah di Swiss ya, kalau nggak salah di Geneva. Itu pun membuat standar ISO yang mengadopsi atau identik dengan DIN ataupun EN. Kemudian Indonesia punya SNI. SNI di Indonesia itu mengadopsi ISO. Artinya apa? SNI itu identik dengan DIN dan EN. Ya, atau identik dengan standar Eropa. Ya, SNI itu identik dengan standar Eropa. Ya. Kemudian kita punya pipa standar pabrikan atau yang disebut dengan pipa retail. Ini diameter luarnya mengacu ke JIS, ke Jepang. Sementara fittingnya itu identik sama persis dengan JIS. Makanya secara umum di Indonesia itu ada 2 kekuatan standar, yaitu yang mengadopsi atau mengiblat ke JIS, yang satu lagi itu mengiblat ke Eropa. Ya, karena kita tahu ya, adik-adik mungkin kalau saya pernah bertanya kenapa kok kita itu seperti itu gitu ya. Sejarahnya katanya ya dulu kan kita pernah dijajah Belanda sama Jepang ya katanya. Nah, Jepang akhirnya, nah kita tahu ya adik-adik mungkin kalau tahu bahwa perusahaan-perusahaan kuno di Indonesia ya, yang saya maksud kuno itu setelah merdeka lah ya, setengah merdeka, ya setelah tahun 45 itu banyak perusahaan Eropa, terutama perusahaan Belanda dan perusahaan Jepang. Ya, contoh misalnya deh, contoh sederhana, mungkin ada satu merek yang cukup terkenal ya, misalnya Lifebuoy gitu ya, pasti mungkin ibu-ibu dosen juga yang mungkin seusia saya itu sangat terkenal ya merek-merek itu ya. Itu kan dari Unilever lah. Unilever itu siapa? Unilever itu perusahaan Belanda. Susu Bendera itu perusahaan Belanda. Kemudian kita tahu otomotif semuanya Jepang ya. Mau baik itu Isuzu, Suzuki, Honda dan sebagainya gitu ya. Astra kan berkolaborasi dengan perusahaan Jepang ya. Nah, akhirnya 2 negara itulah yang mempengaruhi standar di Indonesia. Dan ternyata tidak ada yang mau ngalah. Ya kan? Dua-duanya bertarung untuk menanamkan pengaruhnya. Dan dua-duanya ternyata nggak kalah, akhirnya terpaksa standarnya jadi ada 2. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi bahwa ini sebenarnya tidak menguntungkan buat kita ya sebagai pengguna standar ya. Oke, nah pipa dan fitting plastik untuk distribusi air itu belum wajib SNI ya. Jadi oleh karena itulah, karena tadi masih terjadi perseteruan standar di Indonesia, akhirnya pipa dan fitting itu belum wajib SNI. Ya, padahal adik-adik paham ya pasti ya bahwa
SNI wajib di Indonesia. Saya kemarin lihat di BSN ya, Badan Standarisasi Nasional, itu bahwa produk-produk yang sudah wajib SNI itu ada sekitar 205 produk. Ya. Dan saya pernah diskusi dengan BSN, kenapa masih sedikit? Ternyata pemerintah masih memprioritaskan. Yang diprioritaskan apa? Yang diprioritaskan adalah produk-produk yang kaitannya dengan safety. Ya, makanya salah satunya yang dulu sempat agak rame ya, terkait dengan helm SNI gitu ya. Sekarang udah wajib pakai helm SNI karena kita tahu helm itu kaitannya dengan safety kan, sebagai pelindung kepala kan gitu. Nah, padahal adik-adik, plumbing itu juga kaitannya dengan safety loh. Bahkan dua, safety and health. Ya, keamanan dan kesehatan. Dua. Kenapa seperti itu? Ya kan? Coba. Ketika air itu tercemar, semuanya bisa apa? Sakit. Ya kan? Bahkan mohon maaf bisa apa? Sampai meninggal kan bisa jadi. Pernah kan ada kasus dulu, adik-adik pernah tahu ya, di kasus di Jepang ya, namanya kasus Minamata ya. Itu karena airnya tercemar merkuri ya. Akhirnya banyak apa? Penduduk di sana apa? Banyak yang cacat seumur hidup gitu ya. Banyak di beberapa negara, ya kan? Nah, tetapi kenapa kok masih belum wajib ya? Ya karena ini terjadi apa? Terjadi perseteruan standar ini antara JIS dengan standar Eropa atau ISO. Di SNI itu kekuatan untuk menahan tekanan air itu menjadi standar yang utama ya untuk menentukan ukuran pipa yang biasa kita sebut dengan PN atau pressure number atau pressure nominal. PN adalah notasi atau istilah yang biasa digunakan dan biasanya dalam satuan bar ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia ya mungkin sangat common ya, sangat familiar dengan tekanan itu menggunakan satuan bar. Di dalam NSNI ada beberapa notasi atau istilah yang sering digunakan yang berhubungan dengan kekuatan pipa. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ada DN, ada OD, ada ID, ya, ada T ketebalan, ada SDR, ada PN, ada S, ya, ada sigma. Ini adalah kode-kode yang nanti adik-adik ketika merancang atau merencanakan pipa ini wajib diketahui ini nanti, ya. Dan ini nanti materi akan saya kasih, ya kan? Tenang aja, nanti akan saya kasih, ya kan? Nanti silakan dipelajari, gitu kan? Ya, jadi ini kira-kira notasinya. Kemudian apa hubungannya notasi-notasi tersebut? Ya, di sebelah kiri, ya di sini bahwa PN, misalnya PN itu adalah sigma dibagi S atau dibagi series. Ya, sigma dibagi series. Ya, ini sigma dibagi series. Kemudian SDR itu di sini adalah standar dimensional ratio, itu adalah perbandingan ketebalan ya dibanding dengan diameter luar pipa. Jadi SDR itu adalah OD itu diameter luar pipa dibagi tebalnya atau tebal pipa. Kemudian S series itu adalah SDR dikurang 1/2. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian kalau mau lihat sigmanya berapa? Sigmanya adalah kalau untuk pipa PVC atau UPVC diameter kurang dari 50 atau sama dengan 50 itu 10 megapascal. Kalau di atas 50 itu 12,5 megapascal. Untuk HDPE atau pipa PE itu 8 megapascal, untuk PVCO itu 23 atau 28 megapascal. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk standar pabrikan itu ada notasi namanya AW dan D. Nah, istilah ini hanya ada di Indonesia ya, di negara lain nggak ada. Ini adalah notasi yang hanya dikenal di Indonesia atau diciptakan dulu mungkin ya orang-orang Indonesia gitu ya. Ya, AW itu adalah kelas pipa untuk air bersih yang bertekanan sampai 10 bar. Kemudian untuk D itu kelas pipa untuk air limbah tanpa tekanan, ya, air limbah tanpa tekanan. Kemudian untuk JIS standar Jepang ini ada VP. Ya, VP itu untuk pipa yang bertekanan atau pipa air bersih bertekanan sampai 10 bar. VU itu yang tanpa tekanan atau untuk limbah. TS itu untuk fitting ya, fitting tekanan. Ya, jadi TS pasangannya dengan pipa VP ya sampai 10 bar. Kemudian fitting DV itu pasangannya dengan VU, pipa VU.
itu untuk fitting yang tanpa tekanan atau fitting limbah. Nah, jadi adik-adik jangan salah ya, nanti dalam proses perencanaan ada pipa khusus untuk air bersih dan pipa khusus untuk limbah serta fittingnya ya. Ya, jadi jangan salah perencanaan. Ada pipa khusus untuk air bersih dan pipa khusus untuk limbah. Kemudian kita akan coba bandingkan ya masing-masing standar tadi. Ini adalah standar pabrikan yang tadi saya sebutkan, kita sudah terlanjur salah kaprah menyebutnya pakai inci. Padahal bukan sebenarnya inci ya. Kan kalau 1 in itu kan 25,4 mm ya. Ini coba kita lihat. Kalau di JIS itu 32 mm. Ya, kalau di SNI itu juga sama 32. Nah, adik-adik bisa lihat di sini untuk di JIS itu paling berbeda dengan diameter baik SNI, DIN, EN maupun ISO. DIN, EN, ISO dan SNI itu sama identik diameternya. JIS yang berbeda sendiri. Hanya sama di ukuran 32. Ya, di 32 itu semuanya 32 mm. Yang lain berbeda semuanya. Ya, makanya adik-adik tidak bisa menggabungkan atau menyambungkan antara pipa pasar atau pipa retail atau pipa JIS dengan pipa SNI. Ya, karena diameternya berbeda. Kecuali yang ukuran 32 mm. Itu bisa langsung disambungkan ya. Nah, jenis-jenis pipa itu juga harus disesuaikan dengan air yang dialirkan. Makanya jenis pipa juga ada 3 ini. Ada pipa air bersih, ada pipa air hujan, dan pipa air limbah. Bersih pun ada panas dan dingin ya. Jangan sampai juga salah menentukan ya, salah mendesain ya. Jadi apa? Kalau untuk air panas ya pipanya khusus air panas. Air dingin atau air normal itu juga khusus pipanya untuk air dingin air normal. Nah, pipa air panas sih bisa digunakan untuk dingin dan normal. Tapi pipa air dingin, pipa air untuk air normal itu nggak bisa digunakan untuk air panas. Ya. Nah, adik-adik bahwa pipa plastik itu menggantikan pipa logam. Ya, zaman dulu itu pipa itu berasal dari logam. Ya, apalagi mungkin adik-adik tahu ya, paham ya bahwa apa? Istilah plumbing itu berasal dari kata plumbum. Ya, plumbum itu timah hitam atau led. Ya, atau timbal, ya kan? Nah, kenapa kok diambil dari kata itu? Karena ya kan? Karena ternyata pipa pertama kali dibuat itu pipa logam ya, pertama kali dibuat itu bahannya adalah plumbum atau timbal. Waktu itu Romawi ya katanya, zaman Romawi itu menggunakan itu. Ya makanya kata-kata plumbing itu berasal dari kata itu, gitu, dari kata plumbum. Nah, material plastik yang sering digunakan untuk pipa ini adalah seperti ini ya, ada PVC atau sama dengan UPVC ya, biasanya UPVC itu sering disebut dengan PVC. Kemudian ada PE, polietilen, ada PP, polipropilen, ada PA, poliamid, kemudian ada ABS, akrilonitril butadin stiren. Ya. Dan sebenarnya mungkin juga ada banyak lagi ya pengembangan dari plastik-plastik ini. Karena apa? Plastik itu berkembang. Ya, plastik itu biasa kita sebut polimer ya, itu berkembang. Berkembang, akhirnya para ilmuwan atau engineer itu ingin menciptakan plastik-plastik tertentu yang memanfaatkan keunggulan masing-masing gitu ya, untuk untuk aplikasi yang masing-masing juga ya. Jadi seperti itu. Nah, Rucika ini adik-adik mungkin di ini sebelah kanan ini ya, itu ada solusi total sistem perpipaan ya. Nah, salah satunya adalah bahwa kami juga punya solusi total untuk pengelolaan air. Ya, jadi ada air bersih, air limbah, dan air hujan. Nah, ini kira-kira produknya. Nah, produknya seperti ini, banyak sekali ya kan. Jadi misalnya contoh ada Rucika standar, Rucika JIS, kemudian PPR, ini untuk air panas ya. Ini Rucika Kellen Green, ini ada Kellogg, ini dua-duanya untuk air panas. Ini untuk air limbah SNI kita punya. Ya, kemudian untuk ini bukan air limbah, ini air bersih SNI kita punya. Ada HDPE ya, Rucika Black, ada PVC, ada PVCO. Ini untuk air limbah, ya. Ada light ya, Rucika LED ini khusus untuk air limbah. Warnanya pun juga berbeda.
Ya, ini ada warna terakota namanya. Ada yang pipa air yang fungsinya untuk meredam suara, nah, khusus air limbah. Ya, nanti kita lanjutkan ya di sesi-sesi berikutnya, karena ini memang saya hanya menyampaikan secara basic ya, secara dasar, ya kan. Kemudian ada untuk air hujan juga kita punya produknya yang ada di dalam bangunan atau di bangunan, itu namanya siphoning system, itu untuk talang air hujan. Dan untuk infrastruktur ini kita untuk sumur resapan dan penampungan air hujan. Ya, jadi air hujan karena masih bisa dimanfaatkan. Mungkin adik-adik sering sudah mengenal namanya ini ya, RWH, Rain Water Harvesting, ya, atau memanen air hujan. Ya, air hujan itu bisa dipanen. Ya, nanti pada saat musim kering bisa digunakan lagi. Ya kan? Nah, kita belajar tentang pipa itu tidak terlepas dengan sambungan pipa. Ya, karena apa? Karena hal yang terpenting di dalam instalasi plumbing atau perpipaan itu adalah di penyambungannya. Itu di titik yang paling kritis. Ya, jadi gini ya, adik-adik kalau misalnya menemukan kebocoran air, itu sudah bisa dipastikan hampir 95% itu di posisi sambungannya. Ya, itu sudah menjadi hal yang lumrah. Ya, karena di posisi sambungan itu menjadi titik yang paling kritis. Makanya kita harus tahu bagaimana menyambung pipa yang benar, gitu ya. Nah, sambungan atau fitting, ya, fitting itu apa? Ya, kita tahu untuk menyambungkan antara pipa ke pipa, atau untuk membelokkan atau mencabangkan, atau untuk fungsi-fungsi khusus ya. Ya, misalnya keran juga bisa disebut fitting, ya kan? Atau apa namanya? Venting dan sebagainya gitu ya, itu bisa disebut fitting. Nah, fitting berdasarkan produksinya itu dibagi dua, yaitu ada fabricated, ada injected. Fabricated itu kalau bahasa sederhananya adalah handmade ya, atau dibuat secara manual gitu ya. Kalau injected itu dengan mesin injeksi. Nah, hal penting dalam sistem perpipaan adalah titik persambungan. Material dan standar pipa harus sama dengan fittingnya. Artinya pipanya harus sama dengan fittingnya ya. Nah, ini harus, karena fittingnya banyak, pipanya juga banyak. Ya, pipanya banyak, ya fittingnya harus banyak gitu, karena harus disesuaikan. Pipa PVC harus disambung dengan fitting PVC ya. Ini kira-kira seperti ini. Beberapa contoh-contoh ya fitting PVC gitu ya. Kemudian ini PPR sama. PPR juga pipa PPR juga fittingnya harus PPR. HDPE juga demikian. Ya, HDPE itu high density polyethylene. Kemudian untuk pipa-pipa silent atau low noise, ya itu juga sama. Ini untuk peredam suara. Nah, metode penyambungan itu biasa kita bagi menjadi dua. Ya, ada fixed joint atau sambungan tetap atau sambungan mati gitu ya. Ada fleksibel ya. Fleksibel itu maksudnya adalah sambungan yang masih bisa dilepas kemudian dipasang lagi. Ya, fixed joint itu ada solvent cement joint, ini yang biasa digunakan untuk lem PVC ya. Lem PVC itu sebenarnya adalah solvent cement joint. Ya, kemudian ada fusion atau penyambungan dengan cara pemanasan atau dipanaskan. Ada butt fusion, ada socket fusion, ada electrofusion. Kemudian ada mechanical joint, yaitu penyambungan dengan mechanical. Ya, ada push fit joint, ya kan? Nah, kemudian di fleksibel itu ada rubbering, ya sambungan dengan rubber, ya kan? Kemudian ada mechanical joint. Kenapa kok di fixed joint ada mechanical, di fleksibel juga ada mechanical ya? Jadi memang ternyata teknologinya juga berkembang gitu ya. Berkembang agar apa? Sebenarnya kan gini. Sebenarnya ada keinginan sambungan itu mudah dipasang tapi susah dilepas. Ada kalanya seperti itu kan? Tapi ada kalanya juga mudah dipasang tapi juga mudah dilepas. Karena apa? Ternyata memang itu sambungan yang suatu saat harus dilepas. Misalnya dilepas untuk apa? Untuk maintenance, ya kan? Untuk perawatan, untuk pembersihan, gitu ya. Makanya harus dilepas, ya. Nah, tetapi kalau yang mudah dipasang itu pasti wajib, ya. Nggak mungkin orang akan memilih untuk susah dipasang, gitu. Enggak lah ya. Pasti akan memilih mudah untuk dipasang. Ya kan? Nah, di flexible joint itu ada yang di mechanical ada flank joint, ada thread joint atau ulir, ada push fit, ada press fit. Ini solvent semen ya. Solvent semen itu pada dasarnya apa? Sebenarnya dia adalah proses pengelasan tapi secara kimia. Ya, jadi ngelem PVC itu sebenarnya adalah ngelas tapi menggunakan cara kimiawi. Kalau adik-adik yang kenal itu ngelas itu kan dipanaskan, ya kan?
misalnya ngelas besi ya, orang tukang apa itu bikin pagar ya, pagar besi kan, pakai las karbit misalnya atau las asetelin gitu kan, itu kan pasti ada apinya kan, ada panasnya gitu kan. Nah tetapi kalau solvent semen itu pengelasan tapi menggunakan proses kimia. Nah ini cara kerjanya seperti ini kira-kira. Ya jadi kalau pengeleman biasa itu antara part A dan part B yang dilem itu di tengah-tengahnya pasti ada lemnya gitu ya. Berarti ada gap. Ya. Ada pengisinya ada lem. Tapi kalau solvent semen karena dia ada proses pengelasan, dia akan senyawa. Jadi nggak ada gap antara part A dan part B. Ya, jadi seakan-akan ilustrasinya seperti itu. Jadi nyatu gitu ya. Menyatu antara part A dan part B. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyambungan adalah ada namanya curing time ya. Curing time itu adalah waktu pengeringan. Ya, ini terutama untuk lem PVC. Kemudian ada set time, waktu tunggu. Waktu tunggu di mana pipa atau fitting yang dilem itu tidak boleh dikenakan atau dikasih pressure atau dikasih air. Ya, kalau yang di atas yang curing time itu waktu pengeringan di mana pipa dan fitting setelah disambung itu tidak boleh digerak-gerakkan. Ya, jadi harus didiamkan dulu sampai mengering gitu ya. Ini kira-kira tabelnya ya, kita akan seperti nanti kita akan kasih lah, silakan dipelajari nanti pada saat dibutuhkan ya kan. Ini adalah maaf ini curing time, huruf U-nya hilang, ya, ini curing time. Kemudian pada proses penyambungan dengan solvent semen itu perlu juga harus diperhatikan cara ini chamferingnya. Jadi ujungnya harus dicemper. Agar apa? Agar mudah memasuknya ke dalam soket. Ya, ini kalau bahasa tukang ya itu disebut beveling ya. Bevel gitu ya kalau para tukang ya. Tapi kalau bahasa standarnya adalah chamfer ya. Chamfer itu adalah melancipkan ujung ini atau diberikan sudut ya. Tujuannya untuk pengarah. Dan ini adalah apa namanya angka-angkanya ya. Silakan nanti bisa dipelajari gitu ya. Ini metodenya ya kan, bersihkan, kemudian baik itu pipa maupun fitting, kemudian ukur sepanjang soketnya, kemudian baru diberikan tanda ke pipanya sesuai dengan ukuran panjang soket tadi, baru dioleskan ya. Nah, pada saat ngoles itu yang harus didahulukan itu adalah fittingnya daripada pipanya, pipa belakangan. Kenapa fittingnya? Karena fitting adik-adik lihat ini kan nanti yang dioleskan akhirnya jadi diameter dalam ya. Nah, ketika diameter dalam itu potensi akan menguap sangat kecil gitu ya. Karena yang namanya lem, solvent semen itu adalah volatile organic compound ya. Jadi organic compound yang mudah menguap. Ya, artinya ketika didiamkan ya pasti menguap. Apalagi kalau kontak langsung terhadap sinar matahari ya. Makanya fitting dulu baru pipanya. Kemudian proses penyambungan ya kan, yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diperhatikan adalah jangan melakukan gerakan memutar setelah fix ya. Jangan dilakukan gerakan memutar setelah fix. Kemudian setelah itu dibersihkan sisa proses penyambungannya. Ya, jadi untuk pipa yang ukuran besar ya di atas 4 inci itu mesti butuh 2 orang ya, karena memegang fitting sama mendorong pipa. Nah, ini ada fusion ya, fusion jointing, itu ada soket, fusion, butt fusion sama electrofusion ya. Ini ada video ya, ini silakan, ini kita putarkan, kira-kira prosesnya seperti ini.
alat pemanasnya itu nanti dimasukkan ke alat pemanas, dipanaskan. Ya, ini tabel waktunya harus diperhatikan. Ya, baru nanti dimasukkan. Ya, memang untuk nyambung ini itu lebih sulit dibanding dengan untuk nyambung pipa PVC ya. Lebih sulit dari pipa PVC. Makanya butuh pemahaman dan butuh latihan. Ini untuk pipa multilayer kelok. Ya, jadi ini kalau ini sangat mudah sekali cara nyambungnya. Ya, yang itu. Nah, ini dengan push fit, joint. Ya, kira-kira ini. Nah, ini beberapa tulisan atau metodologinya. Ini nanti kita kasih aja, nanti bisa dipelajari. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan lewat video ya. Ini sama, ini hanya langkah-langkahnya. Ini waktu tabelnya, tabel yang tadi kita sampaikan, tabel proses penyambungannya. Ada waktu pemanasan, ada waktu ya di sini ada waktu pemanasan, ada waktu penyambungan, kemudian ada waktu pendinginan. Ya, dan ini harus diikutin. Ya, karena untuk kesempurnaan sambungan itu harus mengikuti standar ini. Ini adalah bath fusion. Bath fusion. Cara ini yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama di video ini. Oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana melakukan penyambungan pipa HDPE Ruchika Black dengan cara bath fusion secara tepat dan benar. Tahap pertama yang perlu kita perhatikan adalah perlengkapan keselamatan kerja kita. Dalam setiap pekerjaan teknik, kenakan sepatu safety. Safety sangat penting. Helm, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Selanjutnya, kita persiapkan peralatan yang akan kita gunakan. Welding card. Untuk proses bath fusion juga ada parameter yang harus diikuti. Blending ya, kita tools. sebut tadi welding card. Basic frame. Clamps ini unit. Adalah alat-alatnya ya. Dan biasanya sudah cleaner. Sudah sangat umum. Sekarang, alat-alat mari kita lihat cara men-setting peralatan yang akan kita gunakan. Nah, bersama tim teknik akan melakukan secara rinci. Siap? Pasang clamps sesuai diameter pipa yang hendak disambung ke basic frame. Hubungkan basic frame dengan hydraulic unit menggunakan quick coupler. Sambungkan planing tools dan heating plate pada electric box. Selanjutnya, sambungkan electric box pada power outlet dan hidupkan mesin. Pastikan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan welding card. Cek kesejajaran pipa yang hendak disambung. Dan pasang baut pengencang klem dengan kuat. Set temperatur 220 derajat Celcius. Setting tekanan penyambungan. Dan waktu pendinginan sesuai perhitungan dari welding card. Pasang planing tools di antara kedua ujung pipa atau fitting yang akan disambung. Hidupkan dan rekatkan ujung pipa atau fitting dengan pengatur hidrolik. Mulai penyurutan permukaan pipa atau fitting yang akan disambung. Bersihkan hasil penyerutan dengan cleaner. Pastikan ujung pipa yang akan disambung dalam kondisi bersih dari air, tanah, partikel debu, dan minyak. Letakkan heating plate di antara kedua ujung pipa atau fitting yang akan disambung. Rekatkan kedua ujung pipa atau fitting pada permukaan heating plate. Angkat heating plate, lalu rekatkan kembali kedua ujung pipa atau fitting secepat mungkin dengan besaran tekanan penyambungan yang telah disetting. Tunggu waktu pendinginan sesuai perhitungan dari welding card. Jangan menyiram air untuk mempercepat pendinginan. Lepas klem pada kedua pipa atau fitting yang telah tersambung. Cek kualitas sambungan atau ukuran bed up sesuai perhitungan welding card. Jika semuanya telah sesuai, sebuah penyambungan sempurna telah selesai. Selamat mencoba, selamat bekerja. Salam Ruchika, solusi total sistem perpipaan. Ya, itu tadi proses penyambungan dengan metode bath fusion ya. Bath fusion itu nyambung ujung pipa ke ujung pipa. Kalau tadi yang socket fusion itu menggunakan fitting. Ya, menggunakan fitting
yang prosesnya adalah spigot atau pipa masuk ke soket fitting. Ya. Kalau ini ujung pipa ke ujung pipa. Nah, kemudian ini ada electrofusion. Kalau electrofusion itu menggunakan menggunakan fitting atau soket fitting misalnya, tetapi di dalam fitting itu sudah ada elemen pemanasnya. Ya, jadi tinggal colok listrik, akhirnya elemen pemanas itu panas, akhirnya permukaan fitting itu meleleh, akhirnya mengikat dengan pipa. Ya, jadi seperti itu. Ini memang sangat mudah sekali, tetapi memang ini mahal, makanya biasanya ini digunakan untuk proses repair atau perbaikan ketika ada kebocoran gitu ya, atau untuk pemasangan di wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang sulit, yaitu menggunakan electrofusion. Nah, ini rubbering joint. Ini rubbering joint itu mudah sekali nih masangnya. Ya, ini paling mudah memang ini. Ini paling mudah. Ya, ini kita lihat ini cara masangnya seperti apa. Pastikan dengan kesiapan perlengkapan keselamatan dan peralatan kerja kita. Dalam setiap pekerjaan teknik, kenakan sepatu safety, helm, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Selanjutnya, kita persiapkan peralatan yang akan kita gunakan. Peralatannya juga nggak perlu mesin ini, ya kan? Alat ukur. Peralatannya sederhana, Alat kayak potong. tadi nyambung pipa PVC yang Alat pakai solvent pembersih. semen, ya kan? Tapi kalau solvent semen itu butuh lem, Lubricants kali ini atau nggak butuh. pelumas. Dia hanya butuh Dan pelumas kuas. saja. Nah, kita coba perhatikan. Setelah semuanya siap, kita akan langsung melakukan penyambungan rubbering pipa PVCO Ruchika Exoplus. Siapkan pipa yang akan disambung. Berikan chamfer atau bevel sebesar 15 derajat ke ujung spigot. Bersihkan pipa dari kotoran atau debu menggunakan lap kering. Ukur kedalaman soket. Ukur kedalaman soket. Lalu tandai spigot pipa dengan spidol sesuai panjang soket. Bentuk rubbering ini bentuk atau hati. seal ya, atau Pasang rubbering ke dalam pipa sesuai pada alurnya, dan pastikan rubber berwarna biru menghadap keluar. Oleskan sekeliling bagian dalam dengan lubricants. Lalu oleskan lubricants pada setengah panjang spigot yang telah diberi tanda spidol atau entry depth. Posisikan dalam satu sumbu dengan ujung soket pipa. Dorong kedua pipa dengan gerakan perlahan dan memutar. Perhatikan kedalaman masuknya spigot tadi dalam penanda soket tadi seluruhnya. itu sebagai acuan Pastikan bahwa pipa tersambung itu dengan sudah sempurna. masuk sempurna kedalamannya. Sempurna. Kira-kira Penyambungan rubbering pipa PVCO Ruchika Exoplus telah selesai dengan cepat dan mudah. Selamat mencoba, selamat Ya, oke. Nah, ini beberapa fitting-fitting yang mechanical joint ya. Ada ulir, ada push fit, ada press fit. Ya, nah ini ada beberapa yang sering terjadi di lapangan ya, bahwa sering sekali sambungan itu kalau produk Ruchika itu kalau disambung tidak mentok ya. Kalau di lapangan sering bilang tidak mentok gitu ya. Kalau mungkin produk-produk lain itu mentok ya. Nah, sebenarnya seharusnya adalah tidak mentok. Ya, kenapa kok tidak mentok? Nah, kita tahu bahwa mungkin juga adik-adik belajar ya terkait dengan ulir pipa ya, atau pep thread ya, ulir pipa. Ulir pipa itu seluruh dunia itu sepakat itu menggunakan standar ISO 7-1 atau ISO 7-1. Nah, di standar itu bahwa ulir yang dapat mengunci sendiri atau self sealing. Ya, karena ulir luarnya itu paralel, sementara ulir dalamnya itu taper. Ulir dalamnya paralel, kemudian ulir luarnya itu taper. Ya, jadi makanya kita kalau paralel atau lurus ketemu taper itu pasti akan ketemu hanya satu garis, ya, garis melingkar atau lingkaran. Nah, pasti akan stop, ya, nggak akan mentok, gitu ya. Lah makanya yang benar itu adalah bahwa tidak akan mentok, ya, karena yaitu self sealing, ya kan, akan mengunci sendiri atau menghindari leakage ya, atau menghindari kebocoran. Maaf, ini ada satu video penyambungan pipa kelok. Nah, ini pipa multilayer. Yaitu
untuk metode push-fit, innovative pipe systems. Join. Mark the depth of the sangat pipe mudah with a ini. tape measure. Ya, ini mudah sekali. Ini sambungan Shorten yang inovatif pipes sekali with ini. dimensions Ini D25 to D32 ini terus terang adalah at latest right angles teknologi ya, with an teknologi original terkini. pipe cutter Bagaimana nyambung pipa? WZ935. Nyambungnya mudah sekali, nyopotnya susah sekali. Calibrate inilah the yang pipe diharapkan, in clockwise direction by chamfering Bahkan it nggak with bisa the dicopot calibrating setelah mandrel disambung. WZ915. The pipe should not turn during this procedure. The calibrating mandrel ini can be adalah mounted on a drill kalibrasi machine atau or on the click sekaligus handle proses untuk sampling. WZ915. Ya, jadi ada mekanisme di dalam fitting With proper yang workmanship, menggunakan you will achieve a o-ring ya, di situ secure, ada o-ring. permanent, leak-free joint that carries Dan all ada loads. grab ring ya, Slide the untuk pipe menahan in a untuk straight line tidak bisa into the lepas. K-LOX Protec push fitting until the entire insertion depth can be seen through the transparent case. Pipes with dimension D16 to D20 are shortened to the desired length at right angles with the original cutting wrench WZ130. The pipe insulation can be pushed back. Calibrate the pipe in clockwise Ini direction by pakai chamfering with the calibrating mandrel dan serut manual. WZ916. Kalau yang The tadi pipe di should awal not turn during this pakai bor procedure. ya, mesin bor. Itu Slide the pipe in a Ini straight tinggal masukkan line aja, into the plug, udah K-LOX selesai. Protec PPSU Dan push itu fitting until the ini entire ditekan insertion sampai depth can be seen 80 through bar, the transparent case. itu yang pecah pipanya, sambungannya nggak lepas. Only connections that have been properly installed can demonstrate the promised seal. Iya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada press fit atau compression joint. Ya, jadi mirip dengan tadi push fit, ya, tetapi bedanya ini bisa dibongkar ini ya. Assemblingan dari fittingnya dibongkar, kemudian dimasukkan, kemudian dipasang lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang instalasi ya. Instalasi ada di dalam tanah, kemudian di atas tanah atau di dalam bangunan. Ini adalah standar penimbunan. Ini kita sudah punya SNI ya. SNI-nya 7511 tahun 2011. Kira-kira seperti ini, aturan untuk menanam pipa di dalam tanah. Ya, ini kita sedikit cepatkan, nanti silakan kita akan kasih untuk dipelajari ya. Dan memang kalau untuk standarnya itu mesti harus ada lapisan bedding ya istilahnya ya. Bedding itu untuk lapisan bawah sebagai alas ya atau sebagai kasur ya. Itu untuk meletakkan pipa. Ya, tujuannya untuk apa? Karena ini lapisan pasir otomatis sudah terseleksi ya. Artinya tidak ada benda-benda tajam yang bisa potensi akan merusak pipa. Ini standar penimbunannya ya. Jadi ini sesuai dengan SNI. Ya, ini kedalaman 30 itu untuk permukaan tanah biasa, ya, kebun, lapangan dan sebagainya. Kalau 45 itu untuk di bawah jalan kecil ya. Kemudian 60 itu di bawah jalan yang perkerasan dan 75 itu di jalan besar ya. Misalnya jalan raya yang di situ lalu lalang kendaraan berat misalnya. Kemudian ada penggantung pipa itu sangat penting atau bracket. Ya, penggantung pipa itu digunakan sesuai dengan jenis air, jenis pipa, fungsi pipa dan suhu air. Nah, ini bracket itu adalah untuk menahan berat, kemudian untuk menahan pergerakan dan untuk menahan getaran ya. Ya, berat itu berat dari pipa sendiri dan air yang ada di dalamnya. Ya. Nah, ini adalah standar bracket. Ya, ini kami ambil dari standar Australia ya. Kita ambil dari Australia karena memang di Indonesia ini belum ada standar yang mengatur ini. SNI-nya belum ada. Ya, kira-kira seperti ini. Jarak-jarak bracket yang mesti harus kita perhatikan. Ya, dan ini harus kita adopsi gitu ya, atau kita lakukan karena sangat penting bracketing. Ketika jaraknya nggak sesuai, kalau terlalu rapat ya otomatis boros ya. Tapi kalau terlalu
jauh atau terlalu panjang, itu potensinya apa? Bisa kolap, pipanya bisa jatuh gitu ya, atau mungkin ketika ada pergerakan itu bisa lepas. Ini standar-standarnya untuk pipa low noise ya. Kalau pipa noise sudah ditetapkan untuk horizontal 10 kali OD, ya 10 kali diameter luar. Kalau misalnya diameter luarnya 100 ya 10 kali, berarti 1000 atau 1 meter. Ya, kemudian jarak untuk pipa vertikal itu 1 sampai 2 meter. Kemudian ini kaidah-kaidah yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, kemudian untuk pipa air panas itu juga sama, ada aturan-aturan jarak-jaraknya. Dan itu juga sesuai dengan PN-nya. PN itu pressure number-nya. Ya, pressure number-nya atau kekuatan maksimum pipa. Ada 10 bar, 16 bar, sama 20 bar ya. Nah, PN 20 itu maksudnya 20 bar. Dan jarak-jaraknya sudah ditentukan gitu ya. Ini terakhir setelah install, kita harus uji. Nah, di SNI itu juga sudah ditentukan pengujiannya. Ini kalau di dalam pengujian untuk air bersih itu ada namanya hidrostatik test, yaitu uji selama 2 kali tekanan kerja selama 30 menit tanpa ada kebocoran atau penurunan tekanan ya. Kalau untuk air bekas atau air limbah itu ada 5 metode ya. Jadi yang pertama itu di tes rendam, itu 3 meter kolom air selama 30 menit. Kemudian kalau misalnya air limbah itu harus dibuang ke saluran kota, misalnya dari sampit ke saluran kota, misalnya, atau saluran buangan kota, itu berarti pipanya sebenarnya pipa tekanan. Artinya pengujiannya juga sama dengan pipa tekanan, yaitu 2 kali tekanan kerja 30 menit. Kemudian dengan udara diperbolehkan dengan udara sebesar 0,35 bar selama 15 menit, atau dengan asap atau dengan peppermint ya. Asap atau peppermint itu sama, yaitu 25 meter kolom air selama 15 menit. Ya, baik, kira-kira itu sekilas yang kami sajikan secara basic ya kan. Nanti mungkin di event-event selanjutnya kita akan bahas secara detail ya masing-masing ya. Mungkin biar adik-adik bisa memberikan pemahaman secara detail. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Ibu Alin. Baik, terima kasih. Silakan Bu Alin. Oke, terima kasih kepada Pak Majir atas paparannya. Saatnya kita akan masuk ke sesi Q&A ya Pak ya. Di kolom chat udah ada nih Pak beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama, apakah kelebihan dari kalsium zinc dalam bahan stabilizer dibandingkan dengan timbal atau timah hitam? Iya, Mbak Alin. Baik, jadi adik-adik mungkin saya sambil loret-loret ini. Saya senang sambil loret-loret ya. Ini saya akan Bu Alin terlihat ya ini ya. Sebentar, ini lagi loading. Belum, Pak. Masih PPT yang tadi. Oh, masih PP yang tadi. Oh, maaf. Iya. Ini saya mesti harus live dulu ya. Sebentar. Ini gimana? Oh, ini stop sharing dulu. Stop sharing. Ya, jadi adik-adik, mungkin adik-adik sekarang sudah mulai sangat familiar ya dengan istilah bebas timbal gitu ya. Karena memang ada salah satu produsen pipa yang cukup gencar di TV yang menyatakan bahwa bebas timbal gitu ya. Ini sudah terlihat, Bu Alin? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini saya pakai ini aja ya. Ya, jadi gini, dulu itu memang khususnya untuk membuat material pipa PVC itu menggunakan timbal. Ya kan? 25 tahun yang lalu itu Eropa itu sudah melarang timbal. Ya kan? Nah, mungkin adik-adik tahu bahwa kita itu dulu Rucika itu adalah berafiliasi dengan perusahaan Eropa. Ya, kami dulu. Nah, semenjak itu kami sudah mulai mengembangkan material lain untuk menggantikan timbal. Ya, jadi timbal sudah mulai kita gantikan. Nah, kami menggantikan menggunakan kalsium zinc. Adik-adik pasti paham. Material ini dua-duanya adalah mineral ya. Ini mineral. Kalsium untuk tulang.
Halo, iya. Ini belum terlihat coret-coretannya, Pak. Cuma layar putih aja. Layar putih ya, sebentar. Maaf, ini tadi berarti saya salah ini, maaf ya. Saya harus stop sharing dulu. Maaf. Ya, jadi mungkin sambil ini bahwa kami sudah menggunakan kalsium zinc. Ya, jadi kalsium zinc udah kelihatan ya, Mbak Alin ya? Oke, sudah kelihatan. Nah, kita menggunakan kalsium kameranya zinc. Bisa diturunkan dikit, Pak, biar terlihat. Nah. Ya, sip. Ya, oke. Nah, kalsium zinc, kita tahu bahwa kalsium itu adalah salah satu zat yang diperlukan tubuh ya untuk tulang. Zinc demikian. Nah, kenapa kita ngambil kalsium zinc? Karena ini memang aman bahkan untuk dikonsumsi. Ya, untuk dimakan misalnya ya. Ya, ini walaupun pipa tidak untuk dimakan ya, pipa bukan untuk dimakan. Tapi kami menggunakan aditif yang memang kami jamin itu aman bahkan sampai untuk dimakan. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, silakan Bu Alin. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ini Pak, ada yang tertarik nih Pak sama standar. Nah, Pak izin bertanya terkait standar ukuran pipa yang Bapak katakan sebenarnya adalah milimeter. Sedangkan dalam kenyataannya kita menggunakan standar inci. Begitu pula pada saat perhitungan kebutuhan material pipa biasanya digunakan untuk satuan pipa adalah inci. Apakah hal tersebut sebenarnya menimbulkan dampak atau tidak, Pak? Terima kasih. Mohon bantu. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus sekali. Ya, jawabannya adalah ya, akan berdampak. Ya, karena apa? Jadi gini ya, adik-adik. Kalau dalam proses perhitungan, kita tahu bahwa yang sangat penting dalam menghitung perhitungan air atau plumbing itu adalah debit air yang dibutuhkan. Ya, atau biasa disempat adik-adik pakai Q ya biasanya ya, debit air yang dibutuhkan. Q itu adalah V kali A. V adalah velocity ya, kecepatan air, A adalah penampang pipa. Ya, jadi ini kalau misalnya ini pipa, berarti luas penampangnya. Nah, penampangnya itu penampang yang mana? Kita tahu ya, mungkin saya gambarkan. Ini ada pipa, ini saya potong ya, ini potongan. Nah, pipa itu kan seperti ini misalnya. Ini adalah ketebalannya. Ya. Ini diameter luar OD, ini ID. Internal diameter. Lah, A ini itu harusnya ID. Ya. Harusnya ID. Ya kan? Berarti diameter dalam. Oke ya. Nah, dan adik-adik juga harus tahu ya bahwa nominal pipa yang disebut nominal, misalnya saya bilang ya tadi misalnya pipa diameter oke, let's say setengah, jangan setengah deh, 1 in gitu ya. 1 in, kebetulan gini adik-adik ya, di dunia itu yang menggunakan ukuran inch itu adalah ASTM. ASTM itu dari Amerika ya. Ya, kalau ASTM itu 1 in itu benar-benar 25,4 mm. Ya, tapi kalau di Indonesia, karena tadi saya bilang sebenarnya kita bukan in ya, kita menggunakan milimeter. Yang disebut 1 in-nya di Indonesia, itu kalau kita ukur, dan maaf ya, 1 in 25,4 mm itu adalah OD, diameter luarnya. OD-nya, bukan ID-nya. ID-nya kalian harus cari lagi. Cari lagi dengan melihat tebalnya berapa. Ya, nanti berarti OD dikalikan dikurangi 2 kali tebal kan, ya kan? ID-nya kan ID sama dengan OD minus 2 kali tebal. Ya, menjadi ID. Lah ID lah itu yang kalian harus ini perhitungkan di A-nya ini, penampangnya ini. Ya, nah, kalau di Indonesia tadi saya ulang lagi, ya, kalau di Indonesia ini saya pakai angka warna hitam, 1 in misalnya ya, di Indonesia itu diameter ininya ya, diameter luarnya ya, itu 32 mm. Padahal harusnya 1 in kan 25,4 ya. Ini aja udah beda kan? Ya kan? Nah, sementara ID-nya berapa? Lah ID-nya itu kita bisa lihat
Ya, nanti saya akan kasih tabelnya. ID-nya berapa, ya kan? Nah, misalnya ya ID-nya ini saya akan bukakan di akhir, ya kan? ID-nya misalnya ternyata 2 mili misalnya. Berarti tebalnya misalnya 2 mili. Berarti ID-nya itu adalah 32 kurangi 4, berarti 28. Ya, 28 mm. Nah, ternyata apa? Tetap nggak sama kan dengan punyanya inci yang sebenarnya. Nah, makanya gini, pada saat adik merencanakan, itu tolong yang dihitung itu adalah diameter ID, internal diameternya. Jadi bukan OD-nya. Ya, jadi kalau kita tadi menjawab apakah berpengaruh, pasti berpengaruh. Ya kan? Karena ini adalah variabel dari A. Kalau A-nya itu berbeda, Q-nya pasti berbeda. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Ini masih lanjut ya, Pak, ya, soal standar. Ya, silakan. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa standar SNI belum ada aturan fitting retail. Apakah di standar ISO ada aturan tentang fitting retail? Jika ada, kenapa Indonesia tidak sekalian mengadopsi untuk standar fitting retail SNI? Terima kasih. Ya, nah inilah yang ini ya, DU. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, Indonesia itu perseteruan yang kelihatannya masih agak susah ini untuk menyatukan itu. Sebenarnya SNI itu juga punya pipa dan punya fitting. Dua-duanya ada. Ya. Nah, tetapi ingat ya adik-adik semua bahwa pipa dan fitting SNI karena tadi ada perseteruan ya, ini kita bilang ini JIS, ini SNI. Ini berseteru. Masing-masing pengen menanamkan kekuatannya di Indonesia. SNI akhirnya dia menang di proyek pemerintah. Government. Ya. Nah, misalnya PDAM, PU, ini menggunakan pipa SNI. Sementara untuk retail itu ya kayak adik-adik, pipa di rumah adik-adik atau pipa di rumah saya itu menggunakan JIS acuannya. Ya, menggunakan JIS untuk acuan. Ya, lah tadi pertanyaan kenapa kok enggak SNI saja? Lah inilah yang terjadi. Memang ini agak susah. Ya harapannya gini, tadi adik-adik tadi mungkin juga saya perkenalkan bahwa saya kan mendirikan asosiasi namanya APIN, Asosiasi Plumbing Nasional, kebetulan saya jadi ketuanya. Saya sebenarnya pengen sekali untuk menyatukan ini gitu ya. Ya, maksudnya menyatukan itu apa? Ya bahasanya gini deh. Bahasanya bahwa ini sebenarnya ya enggak ya mungkin adik-adik paham lah. Masa di dalam suatu negara ada standar yang berbeda gitu ya. Ya kan bingung kan, orang menjadi bingung gitu ya. Ya, tapi ini butuh effort, butuh waktu untuk bisa, dan bahkan juga saya juga agak pesimis ini apakah bisa ini disatukan gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini Pak, ada pertanyaan ya. Misalnya, kalau kita merencanakan instalasi air kotor gedung 5 lantai, lalu pada lantai 2 tiba-tiba ada sumbatan pada pipa. Hal apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah harus dibongkar lagi pipanya? Nah, mohon bantuan ya Pak. Ya, memang untuk membersihkan saluran yang mampet, itu memang ada 2 cara. Ya, tentunya gini ya, tentunya memang langkah untuk membongkar itu adalah langkah yang paling akhir. Ya, jadi itu solusi yang paling akhir atau solusi yang sudah nggak ada solusi lain ya. Ya kan dibongkar, dipotong, disambung gitu ya. Itu solusi terakhir. Tapi kita pasti dong nyari solusi yang lebih mudah dan lebih ringan kan. Ya. Solusinya yaitu membersihkan atau menghilangkan sumber penyumbatan. Nah, memang ada 2 metode ya kan. Satu adalah secara mechanical, kedua secara chemical ya. Ya, secara mechanical dan chemical. Kalau mechanical apa? Mechanical ya sederhana lah. Ini mungkin bahasa tinggi aja ya, mechanical gitu. Padahal sebenarnya apa? Ya di ini aja dipakai alat, misalnya contoh gitu ya.
Ini ada sumbatan di sini ya dipakai galah didorong aja gitu kan. Ya kan? Atau kalau nggak pakai galah apa? Pakai air yang bertekanan. Ya kan? Air yang bertekanan disemprot lah istilahnya. Agar sumbatan ini mengalir. Ya kan? Keluar. Nah, sekarang itu secara mekanikal itu sudah banyak sekali alat-alat yang banyak dijual. Ya, bahkan kalaupun nggak mau beli juga ada satu jasa untuk menghilangkan sumbatan ini. Ya, sudah banyak di Indonesia. Salah satunya yang cukup terkenal itu namanya Roto-Rooter. Ya, ini adalah hanya perusahaan yang khusus untuk menangani hal ini, ya, jasa membersihkan saluran mampet. Ya, tapi kalau adik-adik mungkin cari di internet juga ada alat-alat itu, gitu ya, dengan pakai kayak spiral gitu yang memanjang nanti masuk ke saluran air kemudian didorong, ya kan? Atau pakai selang yang air yang bertekanan disemprot, gitu ya. Itu dengan mechanical, gitu ya. Lah dengan chemical itu dengan cara kimia ya misalnya, yang mungkin juga sering sekali dilakukan oleh beberapa orang. Contoh yang paling sering digunakan itu adalah pakai soda api atau caustic soda ya kalau nggak salah ya, soda api. Nah, cuma soda api ini ya kan, ini memang kami produsen pipa tidak mengizinkan. Karena apa? Karena soda api itu ketika dicampur dengan air itu akan menimbulkan panas, akan menjadi panas, bereaksi. Nah, panas yang terjadi itu bisa sampai ya kira-kira sampai 60 sampai 70 derajat kali ya. Nah, ketika ada air panas di sini di dalam pipa, khususnya pipa PVC, PVC itu akan mengalami softening atau pelunakan itu di suhu 60 sampai 70 derajat. Di atas 60 derajat itu sudah mengalami pelunakan. Nah, akhirnya apa? Ketika dikasih air panas itu melunak, melembek, itu akhirnya apa? Jadi kayak gini nih, bergelombang. Ketika dia dingin lagi, akhirnya apa? Menciut atau shrink ya bahasanya ya, shrink itu mengkerut. Nah, ketika mengkerutnya itu tidak rata, akhirnya bergelombang. Ketika bergelombang, malahan apa? Potensi akan ketika ini misalnya, oke, ini bersih ya, tetapi apa? Justru nanti akan menyebabkan efek yang lebih parah. Yang lebih parah apa? Malah kotoran-kotoran itu akan ngendap di sini. Alirannya jadi nggak lancar. Ya, ini makanya ini soda api dihindarkan. Nah, akhirnya chemical apa yang dibolehkan? Memang boleh silakan menggunakan chemical, tapi pertama, chemical tidak merusak pipa dari efek panas maupun dari sifat kimianya. Tapi tenang aja, pipa plastik itu sangat tahan terhadap cairan kimia, ya kan, dari pH 2 sampai pH 12 lah ya. Itu sangat tahan, ya kan. Nah, makanya silahkan cari cairan kimia, mungkin di beberapa ini sudah ada kimia-kimia khusus yang kayak biodegradation gitu ya. Di toko besi itu banyak sekali dijual itu ya. Itu mungkin bisa digunakan karena memang tidak berefek kepada panas. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas paparannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Silakan. Pak, izin bertanya, pada sistem instalasi air bersih, setahu saya ada pembagian air bersih dengan sistem sambungan langsung dan tidak langsung. Dari kedua cara penyambungan tersebut, apakah ada kekurangan dan kelebihannya, terutama untuk bangunan yang lebih dari 3 lantai? Terima kasih. Ya, memang kalau sambungan langsung itu kan mungkin kita samakan persepsi ya, yang dimaksud dengan sambungan langsung adalah sambungan yang mungkin dari sumbernya langsung dikonek tanpa adanya penampungan sementara, misalnya contoh saya gambarkan ya, misalnya kita punya sumber dari PDAM, ini bangunan, ya kan. Nah, sambungan langsung ini mungkin langsung terkonek ke unit-unit plumbing ya. Ya, mungkin ini mungkin di sini ada box lah, meteran box ya, meter box. Nah, kemudian kalau tidak langsung itu mungkin akan ditampung dulu ya, ada penampungan. Ya, penampungan biasanya ada 2 metode.
ada yang disebut ground tank, sama ada roof tank. Roof tank ya. Nah, bisa dua-duanya bisa dipilih, ya kan? Nah, tapi kita hanya membandingkan. Kalau ini tidak langsung, TL ini langsung. Keuntungannya apa kalau pakai langsung, kerugiannya apa pakai langsung? Kalau pakai langsung itu dari kerugian dulu ya, otomatis apa? Ketika ada problem di PDAM, ternyata PDAM itu akupansinya tinggi, airnya kecil, ya otomatis apa? Mungkin tidak mencukupi, ya kan? Tekanannya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah, ya kan? Itu masalahnya itu. Ketika ada masalah-masalah di sini, ini akan berefek, ya kan? Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya ya otomatis kita tidak perlu membuat roof tank, tidak keluar biaya, ground tank juga nggak perlu, gitu ya. Kemudian apa? Ya air terjamin karena apa? Ini dari sumber yang jelas, tidak melewati hal-hal yang mungkin kalau roof tank ya misalnya kita nggak tahu apakah roof tanknya juga bisa kita jaga higienitasnya, bla 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 gitu ya. Ya nggak bisa, mungkin kalau ternyata nggak bisa ya ini masih akan ada potensi-potensi yang terjadi di ground tank atau roof tank kan. Nah itu kelebihan kedua, ya kan. Nah tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu tadi bahwa ketika terjadi aliran yang kurang, tekanan yang kurang, ini berimbas. Ya, berimbas. Nah, sekarang kelebihannya ground tank. Ground tank itu kelebihannya adalah ya sebaliknya tadi, sebaliknya dari kelebihan kelebihannya adalah menjadi kekurangannya sambungan langsung. Apa? Kalau ditampung dulu, otomatis apa? Ya kita punya safety kan, tampung dulu di sini, ya kan, tampung dulu. Ketika PDAM-nya mampet atau masalah ya kita sudah masih punya cadangan di sini, tinggal nanti dipompa ke atas. Ya, atau sebaliknya kalau pakai roof tank ya sudah ini ditampung dulu di atas. Ya kan? Baru kalau ini bermasalah ya sudah kita masih punya tampungan di sini, punya reservoir kan. Nah, tinggal disalurkan. Nah, kira-kira itu perbedaan masing-masing kelebihan antara sambungan langsung maupun sambungan tidak langsung gitu ya. Dan ini pun juga sebenarnya ada tadi ya metodologi, ada ground tank sama roof tank. Ini juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau sebenarnya kalau dihitung ya energi yang digunakan itu lebih ngirit pakai ground tank. Ya, nanti kita akan bahas lagi kenapa kok bisa lebih energinya bisa lebih lebih rendah pakai ground tank daripada pakai roof tank. Ya, mungkin itu Mbak Alin, silakan. Oke Pak, nah ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Selanjutnya, apakah ada kajian atau proyek dari Rucika dari mulai proses desain, pabrikasi sampai pemasangannya yang sudah memakai BIM? Ya, jadi ini juga BIM itu teknologi terakhir ya, khususnya untuk building ya, untuk bangunan ya, building information management ya atau modeling ya. Nah, jadi kami sekarang masih dalam proses mengembangkan library untuk produk-produk kami. Ya, jadi adik-adik mungkin bisa tunggu. Kami punya satu target itu di tahun depan kami sudah launching BIM library. Kebetulan yang kami pilih itu masih menggunakan software Revit. Ya, ini softwarenya punya Autodesk ya. Mungkin adik-adik familiar lah ya dengan ini ya. Ya, karena kan BIM kan banyak ya. Selain Revit mungkin adik-adik belajar Tekla kali ya. Tekla atau mungkin Bentley. Kalau di Indonesia sih kayaknya yang paling familiar sih Revit sih. Tekla sih dipakai tapi nggak begitu banyak ya. Tapi mungkin beberapa diajarkan di kampus kali ya Tekla ya. Saya kurang tahu. Ya, jadi kami sedang saya sampaikan bahwa kami sedang mendevelop untuk library produk-produk kami yang bisa kami nanti akan share di tahun 2021 menggunakan software Revit. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya yang bisa kami
Tapi kami sekarang memang terus terang kami punya ini ya adik-adik, bahwa kami juga punya satu section desain di technical support ya khususnya, karena kami memang membantu para konsultan untuk melakukan desain ya. Kebetulan itu Bu Alin ini jagonya desain itu. Ya, yang ini ya, MC kita itu jago desain dia. Ya, kami membantu desain kepada konsultan, dan kami menggunakan beberapa software yang kami punya. Ya, kami punya banyak software yang salah satunya Revit yang kami punya, dan beberapa project juga ada yang kami develop menggunakan Revit. Ya, oke, kira-kira itu, Mbak Alin. Oke, Pak. Nah, tidak terasa nih Pak, sesi ini telah habis dan sepertinya kita harus mengakhiri sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman maupun Bapak Ibu dosen yang bertanya dan belum sempat terjawab oleh Pak Muhajir, tidak perlu khawatir karena dari kami sudah mengkolek pertanyaan dari teman-teman semua dan nantinya akan dijawab dan akan kami kirim kembali lewat email Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing. Nah, bagi para peserta webinar, saatnya kita akan memasuki sesi Q&A. Di layar Anda akan muncul sebuah polling dan dimohon untuk diisi.